Tuhan, bacaan yang kedua kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Saya akan baca bagi kita dalam Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis di Mara dan di Elim. Musa memimpin orang Israel berangkat dari laut Tiberias, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kesempatan bagi kita untuk bersaksi, bersekutu, melayani di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat. Dan pasti ada suka duka yang kita lalui selama 1 minggu yang lalu. Dan kita berkesempatan hari ini datang ke rumahnya yang kudus ini, berharap mendapatkan hikmat baru, kekuatan baru, arahan baru, bimbingan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dalam minggu Rogate ini. Rogate artinya berdoa. Secara bahasa Latin, rogare artinya memohon. Jadi dalam minggu-minggu ini adalah minggu-minggu permohonan bagi Tuhan yang akan kita lakukan dalam doa-doa kita. Tadi sudah disebut bagaimana doa itu. Tuhan melihat keadaan kita, sampaikan permohonanmu, permintaanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Tuhan sejauh doa. Tuhan tidak jauh, tidak terlampau jauh untuk kita rangkuh atau ringkuh atau kita sapa. Dia sejauh doa. Karena itu hari ini kita akan belajar dengan tema berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh ini menjadi sebuah catatan dalam kehidupan bagaimana Musa berhadapan dengan berbagai kesulitan, persoalan ketika mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada banyak pergumulan yang dihadapi Musa sebagai pemimpin bangsa yang membawa arah-arahan perjalanan dari perbudakan menuju tanah terjanji yang penuh dengan kebahagiaan. Ini yang kita lihat, Musa menjadi seorang tolok ukur bagaimana berdoa yang bersungguh-sungguh. Sehingga dalam teks yang kita baca itu kita menemukan beberapa pelajaran penting soal bagaimana doa yang bersungguh-sungguh. Yang pertama, umat Israel menghadapi krisis air minum. Kalau kita baca ayat 22-23 tadi, di sana dikatakan mereka berjalan 3 hari lamanya dan mereka tidak mendapat air minum. Coba kita bayangkan sekarang kita di Medan ini kalau tidak mendapatkan air atau mati pam atau mati listrik sehingga air di rumah tidak tersedia,
mungkin kita bingung mau pakai apa untuk masak nasi, mau pakai apa untuk mencuci pakaian, mau pakai apa untuk mandi dan sebagainya. Itu baru 1 hari mati. Kita sudah langsung gelisah. Kapan ini lampu hidup? Kapan ini pam hidup? Ini pertanyaan yang terus kita bangun. Itu masih 1 hari. Coba kita bayangkan 2 hari, 3 hari. Lalu dari mana minum kita? Nah, ini krisis air. Dalam krisis air ini kita diajar oleh teks ini untuk berdoa sungguh-sungguh. Karena dalam persoalan yang krisis yang begitu kejam atau begitu ngeri, di situ kita dituntut untuk berdoa sungguh-sungguh. Jadi ada mungkin begini, kalau Tuhan memberi hidup kita aman sentosa, jangan-jangan kita pun lupa berdoa, lupa memanggil, lupa berseru kepadanya. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, apakah itu sakit penyakit, apakah kegagalan, apakah karir yang mentok, apakah soal anak, apakah soal istri dan suami, apakah soal keluarga, apakah soal tetangga dan sebagainya, itu saatnya bagi kita untuk berdoa bersungguh-sungguh. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan yang memberi kesulitan atau masalah bagi kita. Itu saatnya kita berdoa bersungguh-sungguh. Tapi jangan undang masalah itu. Masalah itu yang harus kita hadapi. Supaya aku berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikanlah aku masalah. Jangan. Kan di doa kita kan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan. Tapi kalau ada, berdoalah sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Jadi krisis-krisis itu harus kita hadapi. Bukan kita undang. Tiba-tiba dia datang, harus kita hadapi. Jangan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kita lihat pelajaran yang pertama. Yang kedua, mereka kecewa dan khawatir terhadap kehidupan mereka. Karena sudah 3 hari tidak punya air minum. Lalu mereka kecewa, lalu mereka khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Kita mungkin juga begitu. Sudah berdoa 1 tahun tidak sembuh, 2 tahun tidak sembuh, 3 tahun tidak sembuh. Lalu kita bilang, apanya maksudmu Tuhan? Sudah pergi ke dokter A, dokter B, alternatif A, alternatif B, nggak sembuh-sembuh. Apanya Tuhan? Nah itu kan. Atau kita sudah berusaha supaya naik karir, supaya naik jabatan kita. Kita sudah studi, kita sudah memperlengkapi dengan skill. Tapi yang naik orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Kita yang sudah mempersiapkan diri, tidak dipromosikan, orang lain yang dipromosikan. Apanya itu Tuhan? Atau kita sudah kursuskan anak kita supaya harapan dia masuk SNBT atau masuk perguruan tinggi negeri, tiba-tiba tidak diterima. Apanya ini Tuhan? Itu kan banyak teriakan, kekecewaan. Apalagi sekarang kan tanggal 28 pengumuman SNBT ya bagi anak-anak kita yang sedang mengharap kuliah dalam negeri. Anak saya juga ikut nanti. Tidak apa-apa. Kalaupun nanti tidak menang kuliah dalam negeri, kuliah luar negeri. Perguruan tinggi swasta maksudnya. Iya kan, kalau dalam negeri USU, UGM, Undip, UI kan. Kalau kuliah nanti misalnya di Indonesia kan luar negeri. Kan lumayan kan. Anak orang kuliah dalam negeri, anak kita luar negeri. Gak apa-apa. Itu cara Tuhan itu. Tak usah kecewa. Jalan ini tidak hanya satu jalan ke Roma. Ada berbagai jalan menuju sukses. Tidak hanya negeri menuju sukses, swasta pun bisa membawa kita sukses. Nah ini jadi ada kecewa. Apa yang harus kami minum? Nah disitulah kita diajar untuk berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, anakku tidak bisa masuk kuliah dalam negeri, berilah kuliah luar negeri. Swasta yang bagus kan gitu. Mungkin utuslah ke UKI, apakah ke Parahyangan atau Sanata Dharma, UKDW, ada banyak kuliah di luar negeri yang berkualitas yang bisa menghantar anak kita sukses ke depan. Jangan kecewa. Di situ kita berdoa, mohon hikmat lagi Tuhan, kemana langkah selanjutnya? Ini tidak bisa, Tuhan tidak beri kesempatan di sana. Ke sana di mana Tuhan? Itulah berdoa sungguh-sungguh.
Jadi jangan kecewa. Itu yang kedua yang kita pelajari dari teks ini. Yang ketiga, Tuhan memberi solusi dan tindakan konkret. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, apakah Tuhan berpangku tangan, diam, bisu? Tidak. Dia memberi solusi, jalan keluar. Tapi ini soal solusi jalan keluar begini, ada anekdot ini, tapi bukan untuk diingat nanti. Dia masuk perumahan, lalu keluar dari perumahan itu nggak tahu dia. Lalu dia tanya, Pak, bagaimana mau saya keluar dari perumahan ini? Pak, ada solusinya Pak. Saya tidak butuh solusi, bagi saya perlu jalan keluarnya. Gitu. Jadi kalau ini Tuhan tidak hanya beri solusi, tapi beri jalan keluar. Apa jalan keluar? Memberi tindakan konkret. Dia memberikan sebatang kayu untuk Musa. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke air yang pahit itu. Karena menemukan air pahit di Mara. Dan akhirnya yang pahit itu berubah manis. Jangan kita bayangkan seperti teh manis. Manis artinya layak untuk diminum. Nanti sampai di rumah kan kita ambil kayu, lempar langsung manis. Enggak. Jangan praktik seperti itu nanti. Itu bagi Musa dulu terjadi itu. Bagi kita dilempar kayu ke air itu enggak berubah itu. Tetap seperti itu nanti itu. Nah itu ya. Jadi ini solusi yang diberikan Tuhan adalah solusi tindakannya konkret. Tidak omong-omong. Dia bertindak dan akhirnya berubah dari persoalan pahit menjadi persoalan manis. Di situ kita melihat bahwa Allah memberikan petunjuk ketika kita mengalami kepahitan, petunjuk ketika kita mengalami kegagalan, petunjuk ketika kita mengalami jalan buntu, jalan terjal, jalan sempit. Tuhan buka jalan. Dia memberi harapan dan tindakan konkret. Itu yang ketiga dari sini. Tuhan memberi solusi dan tindakan konkret. Yang keempat, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan. Di situasi itu ketika mereka menghadapi persoalan lalu diberi solusi, nah Tuhan memberi perintah dan aturan-aturan. Kalau kita baca itu nanti, jika engkau maka. Itu kan, jika engkau mendengar perintahku, jika engkau melakukan ketetapanku, jika engkau, maka aku tidak akan memberikan masalah, atau di sini katakan tidak akan kutimpakan kepada kamu seperti yang kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Apa rupanya kepada orang-orang Mesir? 10 tulah. Tiba-tiba ada 10 tulah sampai terakhir kematian anak sulung mereka. Kalau engkau melakukan ketetapan firmanku, melakukan kehendakku, maka 10 tulah itu tidak kutimpakan kepadamu. Ini berarti membuka potensi jika kita tidak melakukannya, maka Tuhan menimpakan kepadamu 10 tulah Mesir itu. Ini peraturan. Jadi dalam berdoa sungguh-sungguh Tuhan memberikan ketetapan dan perintah-perintah. Maka jika kita berdoa, jangan bermain-main. Karena doa adalah memaksa diri kita melakukan kehendak Tuhan. Saya ulang, berdoa adalah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan melakukan kehendakku. Jangan paksa Tuhan melakukan kehendak kita. Tuhan, kalau bisa Tuhan, loloslah anakku ke perguruan tinggi negeri. Kalau tidak, enggak rajinlah Tuhan beribadah. Itu memaksa Tuhan melakukan tindakan-tindakan kita, keinginan kita. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, anakku ingin masuk UGM, maka kita yang memaksa diri kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Beri dia kesempatan belajar kursus-kursus yang berkualitas. Beri dia kesempatan belajar di rumah. Beri dia kesempatan belajar. Supaya apa? Bisa lulus ke UGM. Anak saya memang tidak saya paksa untuk kursus ke bimbingan tes. Tapi saya beli buku dari Gramedia. Saya katakan baca, kerjakan minimal 50 soal setiap hari. Karena saya katakan sama dia, practice make you perfect.
Latihan membuat Anda sempurna. Latih. Karena di bimbingan tes begininya, latihan-latihannya kan. Kalaupun dia bimbingan tes, dia ikut berjam-jam. Kalau dia tidak mau melatih dirinya, nonsense. Bayarannya puluhan juta kan. Karena ini teori kemungkinan. Kalau ada 500 orang bimbingan tes, apakah 500 masuk perguruan tinggi negeri? Enggak. Apakah anak-anak yang di kampung yang tidak mengenal bimbingan tes tidak punya kesempatan masuk negeri? Tidak. Jadi itu diri, kesempatan. Maka doa adalah memaksa kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan daftar doa-doa kita menuntut Tuhan melakukannya. Tuhan, berkatilah hambamu ini, anakku Tuhan, cucuku, pekerjaanku, berilah kami kesehatan, berilah kami ini, berilah kami, beri. Menuntut Tuhan untuk mengerjakan kehendak kita. Lalu kita tidur. Wah, apakah Tuhan dengar? Enggak. Enak aja kau. Emangnya aku ini pembantumu? Emangnya aku ini jongosmu? Memangnya aku ini sumber yang akan membuat kau kaya lalu kau tidur menikmatinya? Enak aja. Memaksa kita melakukan kehendaknya. Kalau kita sudah melakukan kehendaknya, maka dia berkata, tidak kutimpakan kepadamu seperti yang kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Itu yang keempat. Yang kelima, pemulihan dan berkat. Mereka tiba di Mara itu kepahitan, tapi akhirnya mereka tiba di Elim. Ketika mereka tiba di Elim, apa yang mereka temukan? Ada, tadi dikatakan di sini, menemukan mata air dan menemukan pohon kurma. Artinya penderitaan dibarengi dengan doa sungguh-sungguh, dibarengi dengan melakukan kehendak Tuhan, ketetapannya, maka yakinlah kita akan tiba di Elim, di mana jawaban doa kita, air dan pohon korma, menikmati kebersamaan dengan keluarga, gereja dan masyarakat akan terjadi bagi kita. Ini menjadi tema khotbah kita hari ini yang kita gali dari teks. Lalu pertanyaan kita sekarang begini, bagaimanakah caraku berdoa sungguh-sungguh? Bagaimana cara kita berdoa sungguh-sungguh? Nanti pulang dari GBKP Polonia ini di rumah, oh ada pelajaran tadi yang saya dapatkan dari khotbah ini. Bagaimana cara saya berdoa sungguh-sungguh? Yang pertama, akui dan jangan menghindar dari kesulitan. Kalau ada pergumulan, akui, Tuhan hari ini aku mengalami pergumulan A, B, C, D. Jangan menghindar dari pergumulan itu. Kalau menghindar, itu namanya pengecut. Orang percaya tidak diajar untuk menghindar dari pergumulan. Tetapi kita harus berani menghadapi masalah. Dan akui, Tuhan aku tidak mampu menghadapi persoalan ini. Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Karena apa? Kita mengakui kita lemah, lalu mohonlah dengan sungguh-sungguh, Tuhan berilah hambamu ini kekuatan. Jadi bukan menghindar, tapi katakanlah kepada Tuhan, berikanlah aku punggung yang kuat untuk menahan beban ini. Entah seberapapun beban yang datang kepadaku, punggungku ini kuat menghadapinya. Daripada cengeng, Tuhan aku sebenarnya enggak tahan penderitaan ini. Kalau boleh panggillah aku. Enak aja. Kalau dipanggil tiba-tiba nangisnya keluarga kan. Jangan dulu dipanggil. Minta aja kekuatan supaya tahan walau menderita. Dan akhirnya nanti sampai di Elim, sampai di surga. Nama kita dicatat karena apa? Orang yang tangguh dalam imannya. Itulah yang memeroleh kehidupan kekal. Bukan pengecut di dunia ini. Itu cara kita berdoa sungguh-sungguh. Akui saja apa kelemahan kita, kekurangan kita, penderitaan apa yang kita alami. Akui di hadapan Tuhan. Maka Allah peduli, Allah mengerti. Tapi kalau kita tidak pernah sampaikan ke Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam doa kita, apa yang Allah dengar? Sampaikan. Tutup kamar kita, komat kamit aja di sana. Enggak apa-apa. Entah bahasa apapun di situ kita pakai, Tuhan tahu keinginan kita.
Mau bahasa roh, mau bahasa apapun, Tuhan dengar itu. Karena bukan bahasa kita yang bertele-tele, yang panjang itu didengar Tuhan, tapi hatimu, pergumulanmu, Allah peduli. Itu cara pertama. Cara kedua, hindari mengeluh. Hindari mengeluh. Apa yang harus kami minum? Jangan. Ubahlah keluhan dengan doa permohonan. Ya Tuhan, kami tidak punya air. Berilah kami petunjuk supaya mendapatkan air kehidupan. Rumah kami ini sekarang kering air. Sering berkelahi Tuhan. Kami butuh air kehidupan. Butuh anggur kana itu supaya cinta kami semakin erat antara saya dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Sudah mulai kering Tuhan ini. Berilah anggur yang indah, yang meramu hubungan kami kembali. Jangan anggur merah. Nanti dinyanyikan lagi anggur merah. Jangan, anggur Tuhan yang kita minta. Karena ketika persoalan di rumah tangga ada, maka disitulah mujizat pertama terjadi dan anggur yang terbaik Tuhan berikan. Jangan kecewa, jangan mengeluh, tapi ubahlah keluhanmu menjadi doa permohonan. Itu yang kedua, cara kita berdoa sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah petunjuk dalam doa-doa kita. Jangan mengajari Tuhan. Kan banyak doa kita mengajari Tuhan. Tuhan mohon petunjuk. Bagaimana cara menghadapi anak yang pubertas? Bagaimana menghadapi teman sekerja yang tak peduli? Itu petunjuk. Sehingga nanti kita berhikmat menghadapi mereka. Kita tenang menghadapi pergumulan. Tidak kacau. Orang yang gagap atau tidak tahu cara menghadapi persoalan, akhirnya dia bekerja sembrono, bertindak sembrono, mengambil keputusan sembrono. Dan ketika dia sadar, aduh salah sebanyak aku. Sering kita kan melakukan tindakan sembrono. Ada masalah anak, langsung kita klaim dengan kutuk. Bodoh kau. Itu kan. Akhirnya memang jadi bodoh. Karena ucapanmu adalah doamu. Kalau anak kita dapat nilai 4 nanti ketika rapor kita terima, jangan katakan bodoh. Waduh, pintar kali kau nak masih dapat 4. Nanti ibu ajari ya supaya naik 5. Itu. Atau butuhkah bimbingan tes, guru mengajar supaya kau naik 6. Jangan katakan bodoh. Dia masih berjuang ke 5, berjuang ke 6, berjuang ke 7. Hargai prestasinya. Kita langsung seperti bapakmu kau. Nah, berkata bapaknya, apa kau bilang seperti aku? Kau yang bodoh, berkelahi satu kampung. Karena kita tidak minta petunjuk kepada Tuhan menghadapi nilai 4. Itu masih satu nilai loh. Belum lagi yang lain. Itu tadi matematika, biologi lagi, bahasa Inggris lagi. Percumanya kau leskan bahasa Inggris bila tak 5. Ngapain kau les? Berkelahi lagi. Emangnya apa kesulitanmu berbahasa Inggris? Kan gitu kan? Tanya. Ditanya dia, welcome, kan? Go, see. Itu satu-satu. Mungkin dia tidak mampu menghafal vocabulary, kita yang memberi vocabulary-nya kan? Atau grammarnya. Itu caranya. Jadi minta petunjuk. Itulah berdoa. Cara kita berdoa sungguh-sungguh. Melatih diri kita sabar mendidik anak-anak kita. Karena kita selalu melatih, mengajar anak kita dengan pendek. Mulai kecil. Ketika dia bertanya karena belum bisa bertanya kan, dia pegang cangkir. Jangan, nanti pecah. Padahal dia sedang bertanya, ini apa bu? Tapi tidak bisa bicara dengan bahasa dewasa. Dia pegang, jangan pecah. Lalu kita pergi dia ke sana, dia pegang televisi, jangan pecah. Padahal dia sedang bertanya, ini apa ma? Ini apa? Ini apa? Tapi kita mengatakan jangan. Akhirnya dia jadi jangan ke sana, jangan ke sini. Udahlah, kacau lah pikirnya kan. Ributlah dia terus. Buat masalah. Karena apa? Hidupnya tidak pernah diapresiasi. Kalau dia pegang piring, katakan ini piring terbuat dari kaca. Kita gunakan untuk makan. Kalau jatuh pecah, kurang piring kita 1. Membeli piring 1, mengurangi membeli susumu. Dia mengerti itu. Walau dia tidak bisa menjawab dengan bahasa dewasa.
kognisinya isi dengan baik, maka besok-besok dia tidak mau lagi pegang piring karena ini penting. Kita tidak mau mengajar anak-anak dengan long life education. Karena kita sibuk sana sibuk sini, akhirnya pengajaran kita pendek, katanya jangan. Maka anak-anak kita sekarang tumbuh tidak punya kreativitas, tidak punya percaya diri, jadi penakut, jadi pengecut, karena kita mendidik dia sejak kecil salah pendidikan. Hati-hati, kalau yang sudah terlanjur udahlah Tuhan mohon ampun lah gitu kan. Tapi kalau masih ada cucu kita, mulailah ajari anak kita pendidikan dini yang baik dan benar. Ini yang kita lihat dari teks ini, sehingga kita berdoa dengan baik dan benar. Yang keempat, bagaimana cara kita berdoa? Tunduklah pada kehendak Tuhan. Saya katakan tadi, berdoa memaksa kita tunduk melakukan kehendak Tuhan. Kalau memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, jangan berdoa. Jangan berdoa. Tuhan tak perlu dipaksa untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa kebutuhan kita. Tanpa berdoa pun, tanpa berkata-kata pun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Keinginan banyak sekali, tapi Tuhan hanya beri kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu menjamin keberlangsungan hidup kita, tapi keinginan bisa membawa malapetaka. Kalau semua kita ingin dijawab keinginan kita, mungkin kita yang hadir di sini jangan-jangan tidak hadir ke gereja lagi. Sudah pergi ke Singapura, sudah pergi ke Bali, menikmati yang Tuhan berikan itu. Syukur-syukur Tuhan tidak beri keinginan kita, tapi hanya diberi kita kebutuhan kita. Maka kita bersungguh-sungguh berdoa. Itu yang keempat, yang terakhir. Kita siap menanti pemulihan dan berkat Tuhan dengan kesabaran. Jadi supaya bisa sampai di Elim, sabar. Hidup ini tidak perlu melompat. Hidup ini punya tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai ke tangga atas. Kalau kita mulai hidup, mulai anak-anak lompat dewasa, itu namanya bayi ajaib itu. Kita ini bukan manusia ajaib. Kita gradual, bertahap. Maka rumah itu pun rumah apa namanya? Rumah tangga. Ada tangga. Mulai dari pernikahan, tangga berikutnya punya anak, tangga berikutnya punya cucu. Itu ada tangga. Jangan lompat baru menikah langsung punya cucu. Itu nanti ditanya, ini kenapa ini? Siapa dari mana? Anak siapa ini? Anak haram ini kan gitu kan? Banyak interpretasi orang terlalu lompat punya cucu. Itu artinya hidup ini normal-normal saja. Itu maksudnya di sini. Jadi mencari berkat itu pun punya tahapan. Jangan lompat. Tujuan hidup kita memang surga. Jangan lompat sekarang ke surga dulu. Masih enak di dunia ini kan? Masih ada BPK kan? Tapi kalau indera pencicipan kita sudah pahit terus, dimakan saksang, makan BPK tidak terasa, Tuhan panggillah saya gitu kan. Tapi kalau masih enak, janganlah Tuhan panggil, sabarlah. Memang tujuan kami surga, tapi jangan sekarang. Anak saya belum tamat kuliah, belum menikah, belum punya cucu, aku belum pulang kan? Sabarlah. Jadi menuju Elim itu ada kesabaran. Jadi doa pun kalau tidak dijawab segera, sabar. Jangan Tuhan aku sudah berdoa 10 tahun, belum kau jawab. Tuhan katakan sabar. Saya beri yang terbaik nanti. Kalau kita makan di pinggir jalan kan mengamen, cereng, jelek dia, langsung kita kasih 2.000 pergi kau gitu kan. Tapi kalau dia menyanyi lagu karo lagi enak suaranya, langsung kita lama-lamakan itu. Supaya apa? Supaya kita nikmati lagunya dengan baik. Kalau sudah bernyanyi dia dengan baik, mampu memberi 2.000, nggak berani kita. Karena sudah kita nikmati indahnya suaranya, lantunan musiknya, maka pasti kita beri 10.000. Maka Tuhan membuat lama jawaban doa kita, karena Tuhan hendak memberi yang terbaik bagimu. Jadi sabarlah menanti yang terbaik itu. Ketika sampai di Elim, mereka mendapatkan air, mendapatkan korma.
lalu mereka menikmati hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup kita ini pun begitu, dimulai dari nol, bukan SPBU ya, tapi akhirnya akan berisi. Hidup itu begitu. Sama seperti kuburan itu sudah kosong. Mengapa kuburan Yesus kosong? Karena dia sudah bangkit. Kuburan nabi-nabi lain ada di dalamnya. Kuburan raja-raja lain ada di dalamnya isinya. Kuburan Yesus kosong. Mengapa? Supaya dia mengisi hati kita. Yesus pindah ke hati kita, mengisi hati orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami belajar berdoa bersungguh-sungguh. Pengalaman Musa bersama umat Israel dalam perjalanan menuju Mara dan Elim menyatakan kepada kami bagaimana sesungguhnya berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa bersungguh-sungguh akan mengajak kami untuk beberapa hal kami mengakui dan tidak menghindari kesulitan. Bahkan kami menghindari mengeluh, tapi dengan berdoa memohon. Bahkan kami belajar bersungguh-sungguh berdoa dengan meminta petunjuk Tuhan, bahkan tunduk pada kehendak-Mu, sehingga kami sabar dan akhirnya Tuhan akan memberi kami jawaban doa dan menikmati keindahan, kedamaian dan sukacita besar. Kiranya Tuhan memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.